Perjalanan Islam di Somalia, salah satu negara pertama Afrika pemeluk Islam. Somalia modern adalah salah satu tempat pertama di benua Afrika yang memeluk Islam. Penyebutan Islam paling awal di negara itu terjadi tak lama setelah hijrah, migrasi, pertama di kota pelabuhan Zeila, Somaliland. Kota ini adalah tempat berdirinya Masjid Al-Qiblatain yang merupakan masjid tertua di Somalia, tertua ketiga di Afrika. Masjid Al-Qiblatain secara harfiah berarti, masjid dengan dua kiblat, dan merupakan salah satu dari sedikit masjid di dunia yang menampilkan dua mihrab, satu mengarah ke utara menuju Mekah, dan yang lainnya menghadap ke barat laut menuju Yerusalem. Ka'bah di kota suci Mekah kini digunakan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia sebagai kiblat. Hal ini ditabiskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada tahun kedua Hijriah. Sebelum wahyu ini, kiblat Nabi Muhammad dan para pengikutnya di Madinah menghadap ke Al-Aqsa untuk berdoa. Selain Zeila, banyak masjid kuno juga dapat ditemukan di Somalia Selatan, terutama Mogadishu, ibu kota Somalia modern. Mogadishu didirikan oleh pemukim Arab pada abad ke-8, Ibnu Battuta, cendekiawan dan pengelana terkenal menggambarkan kota itu sebagai pusat Islam dan pelabuhan komersial aktif di pantai Banadir. Sarjana abad ke-14 yang terkenal, Ibnu Khaldun, juga mencatat dalam bukunya bahwa Mogadishu adalah kota metropolitan yang sangat besar dan mengklaim kota itu sangat padat dengan banyak pedagang kaya. Tokoh Islam terkemuka, Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin. Salah satu tokoh paling terkenal di wilayah ini adalah Yusuf bin Ahmad Al-Kaunin, yang dikenal sebagai Syekh Abu Barakat Al-Barbari, Bapak Somalia yang diberkati. Dia adalah seorang cendekiawan dan pengelana Islam abad ke-12 yang lahir di kota pelabuhan Zeila. Setelah menyelesaikan studinya di Irak, ia kembali ke wilayah tersebut mendirikan pusat pembelajaran di Harar, Ethiopia, dan berbagai kota di Somalia Selatan yang semuanya merupakan bagian dari mazhab Syafi'i. Dia dikenal karena menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau Maladewa, Sri Lanka dan Asia Tenggara, setelah melakukan perjalanan ke sana dari Zeila, dan disebut Al-Barakat Al-Barbari, Bapak Somalia, oleh penduduk negara-negara tersebut. Said min Mogadishu. Said min Mogadishu adalah seorang cendekiawan dan penjelajah abad ke-14. Selain pekerjaan skolastiknya, Said berkeliling dunia, termasuk mengunjungi Benggala dan Cina. Dia juga pergi ke India, di mana dia tinggal di masjid dan bertemu dengan Ibnu Battuta. Menurut beberapa sarjana ketika Said dan Ibn Battuta bertemu di India, mereka melakukan percakapan panjang di mana Said memberitahu Battuta tentang perjalanannya di Tiongkok, merinci lanskap dan suksesi politik dinasti Yuan. Dipercaya juga secara luas bahwa Said adalah duta besar pertama dari benua Afrika di China yang mewakili Kesultanan Mogadishu. Ia juga dianggap sebagai orang Afrika pertama yang mempelajari bahasa Mandarin dan menerjemahkan karya dari bahasa tersebut ke bahasa Arab. Dia juga terakreditasi dengan menjadikan kota-kota pesisir Somalia sebagai pemimpin dalam perdagangan antara Afrika dan Asia. Ekonomi, Somalia memiliki populasi unta tertinggi di dunia sekitar 6,2 juta unta. Mayoritas masyarakat di wilayah ini adalah pengembara dan sangat bergantung pada unta dan hewan ternak. Sektor peternakan adalah penyumbang terbesar mata pencaharian Somalia. Dengan lebih dari 65% populasi terlibat dalam industri peternakan, itu masih tetap menjadi sektor paling vital di negara ini. Pada 2015, negara tanduk Afrika mengekspor 5,3 juta hewan, angka tertinggi dalam 2 dekade, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Meskipun demikian, wilayah tersebut sekarang mengalami kekeringan yang berkepanjangan dan banjir yang hebat sebagai akibat dari perubahan iklim. Perang saudara dan konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut juga mengakibatkan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Namun, ini tidak selalu terjadi. Pada kenyataannya, hanya 100 tahun yang lalu di zaman modern Ethiopia, Somalia, dan Sudan memiliki begitu banyak ternak sehingga mereka secara teratur mengirim amal ke Jazirah Arab selama masa-masa sulit. Negara ini tidak sepenuhnya homogen, 85% penduduknya adalah etnis Somalia dengan 15% sisanya terdiri dari populasi Arab dan Bantu, meskipun demikian bahasa Somalia adalah bahasa yang dominan. Sampai baru-baru ini mayoritas penduduk negara itu adalah pengembara atau agropastoralis. Selama berabad-abad pengembara mengandalkan daging, jagung,
dan susu unta. Masakannya, oleh karena itu, selalu sangat sederhana. Kelompok etnis Arab dan Bantu hampir secara eksklusif tinggal di daerah pesisir, perkotaan atau pertanian menetap. Jaringan perdagangan Samudera Hindia membuat kuliner perkotaan pesisir sangat berbeda, dengan pengaruh dari Arabia Selatan, Persia, dan subbenua. Kolonialisme Eropa di bagian akhir abad ke-19 berarti bahwa masakan Italia juga meninggalkan jejaknya dengan pasta yang sekarang dianggap sebagai makanan pokok di Somalia Selatan. Negara ini terkadang disebut sebagai bangsa penyair karena puisi memainkan peran penting dalam masyarakat. Puisi Somalia mencakup warisan cerita rakyat yang kaya seperti lagu karya His Hawlit yang dinyanyikan untuk mengiringi tugas sehari-hari seperti menyiram unta dan bentuk puisi klasik Maanso yang disusun oleh penyair. Dupa juga memainkan peran penting dalam budaya Somalia dan melayani berbagai tujuan. Kemenyan tidak hanya dikenal karena baunya yang memabukkan, tetapi juga karena khasiat penyembuhannya yang dalam. Dilarutkan dalam air, banyak digunakan sebagai penolak malaria dan sebagai obat gangguan pencernaan, mual, hipertensi serta obat pasca melahirkan. Somalia adalah penghasil kemenyan terbesar di dunia. Kayu dan aromatik manis adalah salah satu komoditas komersial tertua, yang berumur lebih dari 5.000 tahun. Saat ini, ribuan tonnya diperdagangkan setiap tahun untuk digunakan oleh para pendeta Katolik sebagai dupa dalam botol, dan oleh pembuat parfum, obat-obatan alami, dan minyak esensial yang dapat dihirup atau dioleskan ke kulit untuk manfaat kesehatannya. Kemenyan ditemukan dari damar di pohon Boswellia sacra yang berasal dari Afrika Utara, Oman, Somalia, dan Yaman, tetapi juga ditemukan di beberapa bagian India. Resin halus diproduksi di Somalia, dari mana Gereja Katolik Roma telah membeli sebagian besar stoknya selama berabad-abad.